Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Gilang Arya Mukti dan bersama teman saya Mega Susifa Siregar, Serius Laya, dan Pengki Pratama, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang produktivitas primer. Baik, terima kasih kesempatan telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan mengenai produktivitas primer. Dan sebelum saya menjelaskan materinya, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Serius Laya dari jurusan Ilmu Kelautan dengan NIM 19025 4241 004. Baik, mungkin kawan-kawan bertanya-tanya, apa arti dari produktivitas primer? Produktivitas primer adalah laju pembentukan senyawa-senyawa organik yang kaya akan energi dan senyawa anorganik. Jumlah seluruh bahan organik atau biomasa yang terbentuk dalam proses produktivitas dinamakan sebagai produktivitas primer kotor atau produksi kotor. Jumlah seluruh bahan organik yang terbentuk dalam proses produktivitas dinamakan sebagai produksi primer kotor atau produksi total. Karena sebagian dari produksi total ini digunakan tumbuhan untuk kelangsungannya, proses-proses hidup, respirasi, dan produksi primer bersih adalah istilah yang digunakan untuk respirasi. Produksi primer inilah yang tersedia bagi tingkatan-tingkatan trofil lain. Dan ada juga prosedur pengukuran produktivitas primer. Dapat dilakukan secara kuantitas dan secara kualitas. Kalau prosedur melakukan dengan cara kuantitas dapat diukur dengan menggunakan metode klorofil A dan kepadatan plankton. Sedangkan kualitas dapat diukur dengan menentukan indeks diversitas atau ID. Adapun metode-metode pengukuran klorofil A adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fitoplankton. Fitoplankton atau debris tumbuhan dipekatkan melalui filtrasi dengan membran filter. Baru yang kedua yaitu pigmen terkandung diekstrasi dengan aseton dan konsentrasi klorofil A. Diukur dengan spektrofotometri. Nah, itu saja teman-teman penjelasan saya mengenai produktivitas primer dan akan dilanjutkan oleh teman saya nanti di slide berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Susifa Siregar. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu mempengaruhi produktivitas primer. Produktivitas pada ekosistem dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain A. Suhu atau temperatur. Dalam setiap penelitian pada ekosistem akuatik, pengukuran suhu air merupakan mutlak dilakukan. Hal ini disebut aktivitas biologis, fisiologis di dalam ekosistem akuatik sangat dipengaruhi. Di sini saya akan menjelaskan yang C, bagian C, yaitu intensitas cahaya matahari. Faktor cahaya matahari yang masuk ke dalam air akan mempengaruhi sifat-sifat optis dari air. Sebagian cahaya matahari tersebut akan diaborsi dan sebagian lagi akan dipantulkan keluar dari permukaan air. Dengan bertambahnya ke dalam lapisan air, intensitas cahaya tersebut akan mengalami perubahan yang signifikan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Cahaya gelombang pendek merupakan yang paling kuat, mengalami pembiasan yang menyebabkan kolom air yang jernih akan terlihat berwarna biru dari permukaan. Yang D yaitu air curah hujan dan kelembapan. Produktivitas pada ekosistem terestrial berkorelasi dengan ketersediaan air. Air merupakan bahan dasar dalam proses fotosintesis, sehingga ketersediaan merupakan faktor pembatas terhadap aktivitas fotosintetik. Secara kimiawi, air berperan sebagai pelarut universal. Keberadaan air memungkinkan membawa serta nutrien yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Dan yang E yaitu nutrien pada beberapa ekosistem terestrial. Nutrien organik merupakan faktor
Pembatas yang penting bagi produktivitas. Produktivitas dapat menurun bahkan berhenti jika suatu nutrien spesifik atau nutrien tunggal tidak lagi terdapat dalam jumlah yang mencukupi. Nutrien spesifik yang demikian disebut nutrien pembatas. Pada sebanyak ekosistem, nitrogen dan fosfor merupakan nutrien pembatas utama. Beberapa bukti juga menyatakan bahwa karbon dioksida kadang-kadang membatasi produktivitas. Yang F yaitu tanah, potensi ketersediaan hidrogen yang tinggi pada tanah tropis yang disebabkan oleh diproduksinya asam organik secara kontinu melalui respirasi yang dilangsungkan oleh mikroorganisme tanah dan akar. Jika tanah dalam keadaan basah, maka karbon dioksida dari respirasi tanah beserta air akan membentuk asam karbonat yang kemudian akan mengalami disosiasi menjadi bikarbonat dan sebuah hidrogen bermuatan positif. Selanjutnya G. Herbivora. Sekitar 10% dari produktivitas vegetasi darat dunia dikonsumsi oleh herbivora biofag. Persentase ini bervariasi menurut tipe ekosistem darat. Namun demikian, akibat yang ditimbulkan oleh herbivora pada produktivitas primer sangat sedikit sekali kita ketahui. Bahkan hubungan antar herbivora dan produktivitas primer kemungkinan bersifat kompleks, di mana konsumsi sering menstimulasi produktivitas tumbuhan sehingga meningkatkan pencapaian tingkat tertentu yang kemudian dapat menurunkan intensitas optimumnya. Yang selanjutnya yaitu HDO atau dissolved oxygen. Dissolved oxygen atau DO merupakan banyaknya oksigen terlarut dalam suatu perairan. Oksigen terlarut merupakan suatu faktor yang sangat penting di dalam ekosistem perairan, terutama sekali dibutuhkan untuk proses respirasi bagi sebagian besar organisme air. Selanjutnya I, BOD atau Biodermical Oxygen Demand. Nilai BOD menyatakan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme aerobik dalam proses penguraian senyawa organik yang diukur pada suhu 200 derajat Celcius dari hasil penelitian. Misalnya diketahui bahwa untuk menguraikan senyawa organik yang terdapat di dalam limbah rumah tangga secara sempurna, mikroorganisme membutuhkan waktu sekitar 20 hari lamanya. Sekian, terima kasih. Demikianlah tadi hasil presentasi kami. Terlebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.